Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul anam. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah memasuki daripada hari kedua daripada bulan Ramadan di tahun 2020 Masehi ini, masih dalam keadaan sehat walafiat. Berbagai nikmat Allah limpahkan kepada kita. Terpenting nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah ritual maupun ibadah yang bersifat sosial. Salah satu ibadah yang utama di bulan Ramadan ini yang pahalanya luar biasa dan merupakan satu perniagaan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah termasuk perniagaan yang tidak ada ruginya, yaitu adalah ibadah dengan membaca Al-Quran. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlu Quran. Ahlul Quran, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, mentadaburinya, dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma rahamna bil Quran, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada penghulu alam, baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang berbahagia, pada kuliah subuh hari kedua daripada bulan suci Ramadan kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan daripada membaca Al-Quran. Allah katakan di dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatluna kitaballahi wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Imam Qatadah
yang wafat pada tahun 118 Hijriah rahimahullah berkata, Mutarrif bin Abdullah, seorang tabi'in yang wafat pada tahun 95 Hijriah. Jika membaca ayat ini beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Bisa dilihat di dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim. Dan Imam Syaukani yang wafat pada tahun 1281 Hijriah rahimahullah berkata, maksudnya adalah terus-menerus membacanya dan menjadi kebiasaannya. Seperti termaktub di dalam kitab tafsir Fathul Qadir. Dari manakah sisi tidak meruginya perdagangan dengan membaca Al-Quran? Yang pertama adalah satu huruf daripada membaca Al-Quran, satu huruf diganjar dengan satu kebaikan, dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Diceritakan dalam satu hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaannya tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan atau dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami. Kemudian juga ceritakan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ta'allamu hadzal Qur'ana fa innakum tu'jaruna bi tilawatihi bi kulli harfin 'ashra hasanatin. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alfin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanatin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah Al-Quran ini karena sesungguhnya kalian diganjar dengan membacanya setiap huruf 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan itu untuk alif lam mim, akan tetapi untuk alif lam mim setiap hurufnya 10 kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sangat menunjukkan dengan jelas bahwa muslim siapapun yang membaca Al-Quran baik paham atau tidak paham, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana yang dijanjikan. Dan sesungguhnya kemuliaan Allah Ta'ala itu maha luas, meliputi seluruh makhluk, baik orang Arab ataupun ajam. Ajam itu artinya orang selain Arab. Baik orang itu bisa berbahasa Arab maupun dia tidak bisa berbahasa Arab. Bahkan mendengarkannya pun mendapatkan kebaikan dan pahala. Yang kedua, kebaikan akan menghapuskan daripada kesalahan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Yang artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan daripada dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Keutamaan Al-Quran yang luar biasa. Yang ketiga, setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula daripada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Tamimid Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutul lailah. Dari Tamim Dari
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 100 ayat, sekali lagi barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala solat sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Keutamaan yang luar biasa daripada membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam sholat. Jadi membaca Al-Quran ada yang di luar sholat, ada yang di dalam sholat. Di luar sholat keutamanya luar biasa. Nah, bagaimanakah dalam sholat? Diceritakan dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin simanin kullu na'am. Qala fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salasi khalifatin 'idhamin simanin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapatkan di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Kami para sahabat menjawab, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan daripada kebaikan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atas bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang-orang yang membaca daripada Al-Qur'an dengan lancar, maka dia bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah. Dan bagi siapa yang baca Al-Qurannya terbata-bata, susah bacanya, dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 2 pahala. Subhanallah. Yang terakhir, para pendengar sekalian, membaca Al-Quran akan mendatangkan daripada syafaat. Diceritakan dengan Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Diceritakan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Masih banyak lagi daripada keutamaan-keutamaan yang memotivasi seorang untuk memperbanyak dari baca-bacaan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Membaca Al-Quran adalah satu ibadah yang luar biasa. Dan tentunya agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini adalah tilawatil Quran, maka pertama marilah kita luruskan niat membacanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah kita membacanya dengan ilmu. Membacanya dengan ilmu.
Kalau ada hal-hal yang kita belum paham, kita tanyakan kepada ahlinya. Jangan malu untuk belajar, karena dikatakan utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai daripada buayan hingga sampai pada liang lahat. Teruslah belajar, teruslah semangat membaca Al-Quran. Dan barang siapa yang senantiasa mengamalkan daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang dia ketahui diamalkan, maka insya Allah Allah akan tambah daripada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat ilahiyah kepada dirinya. Jangan berpuas diri dengan amalan yang telah dimiliki, tapi senantiasalah berusaha dan berusaha senantiasa untuk mengharap dan mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa-apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah, dan pada akhirnya dengan rahmatnya Allah kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan wasilah daripada Al-Quran, dan tentunya dengan wasilah daripada manusia yang paling dicintai oleh Allah, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kuliah subuh untuk hari yang kedua ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya untuk para pendengar sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.